Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara yang mengikuti melalui ibadah online. Kita akan memulai ibadah kita sekaligus kita akan perjamuan kudus hari ini. Karena itu saya undang jemaat untuk berdiri dan kita akan memulaikan ibadah kita. Lalu kita masuk di dalam pujian Tuhan Kau Gembalaku ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pengantar ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 14 ayat 17 dan ayat yang ke-18 berbunyi demikian.
Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk tepat. Amin. Jemaat Tuhan tetap di dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini saya mau menyapa semuanya sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom umat Tuhan. Umat-umat yang sudah dimenangkan Tuhan pagi hari ini. Amin. Dia sudah menebus kita semua. Dan mari pada pagi hari ini kita persembahkan yang terbaik untuk Dia. Amin. Dia sudah melayani kita terlebih dahulu. Maka itu kita mau persembahkan yang terbaik pagi hari ini. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau sujud menyembah Dia. Amin. Mari kita naikkan setiap pujian kita pagi hari ini. Biarlah kita undang Dia masuk hadir menjamah setiap pribadi kita. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia Tuhan. Naikkan syukurmu pagi hari ini. Setiap kami mengatakan Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Katakan ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Lebih lagi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ini setiap kami ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi. Sama-sama semuanya katakan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Biarlah hati kami boleh layak saat ini Tuhan. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Katakan sama-sama, Dia baik umat Tuhan, Dia sungguh baik. Sebab Tuhan baik.
Tuhan baik. Cuma Tuhan katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Dia begitu baik, Dia sungguh sangat baik dan teramat baik. Dia begitu ajaib, perbuatannya yang ajaib. Sungguh karena penebusannya Dia sudah mengorbankan nyawanya. Dan saat pagi hari ini kita yang tidak layak dilayakkan olehnya, kuasanya yang sanggup menyembuhkan engkau saat ini. Oh, segala sakit, penyakit, segala kelemahanmu engkau bawa di hadapannya yang kudus. Segala penderitaan, segala masalah engkau bawa ke hadapannya yang kudus. Karena Dia sudah menebus kita semua. Kuasanya, mujizatnya pasti terjadi atas hidup kita. Semua di rumah Tuhan. Sampai di hari ini Bapa, kami mengagumi keajaiban-Mu Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. The splendor of the King, calling angels sing, and all the earth rejoice, all the earth rejoices. He wraps Himself in light. Dia singkirkan segala kegelapan di dalam hidup kita. Dia bebaskan kita dari segala kegelapan. And tremble at His voice, tremble at His voice. Sing together, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great
selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini setiap umat-Mu mau memuji-Mu, mau menyembah-Mu, mau mengagungkan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama saya mau dengar semangatnya. Katakan Amin. Katakan amin. Yesus kita luar biasa, amin. Yes, mari bersorak buat Tuhan. Yesus kita ajaib, amin. Ya Allah yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka itu mari kita mengagungkan Dia. Kita percaya kita menerima mujizat di pagi hari ini, amin. Yes. Bertanya bersyukur, dengan penuh syukur kau katakan pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi bersama agung namanya. Puji Dia bebaskan kata, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi sudah dengan sama dinaikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerah yang kekal selamanya, anugerahnya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ayo dong, lari lebih bersuka cita lagi buat Raja di atas segala raja, amin. Sama-sama katakan, masuk, hey. Masuk gerbangnya dengan penuh rasa syukur kami Tuhan. Ini setiap umat-Mu mau katakan bersyukur di hadirat-Nya, Yesus. Kami besarkan agung namanya. Puji Dia, puji Dia bebaskan kata, musik dan tarian. Ini semua umat Tuhan, kami datang sekali ini Bapak. Kami mau menyatakan Tuhan, sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Saya kasih kesempatan jemaat Tuhan, boleh lihat kiri kanannya, kasih salam, katakan sebab Tuhan baik. Ayo bungkus salam kiri kanannya, sebab Tuhan baik. Yes. Haleluya, katakan sebab Tuhan baik. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia bebaskan kata, musik dan tarian. Ini semua Tuhan, semua menggunakan satu kata dengan setiap hati. Ayat kemarin
Yesus hidup. Yesus hidup Tuhan. Dulu sekarang sama-sama dengan penyertaannya sempurna. Amin. Lagi katakan 1 detik buat Tuhan Yesus. Tepuk tanganmu yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk rumah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh tidak ada kata-kata yang indah Tuhan pagi hari ini yang dapat kami sampaikan Bapa. Kami hanya mau berkata terima kasih Yesus. Terima kasih buat penebusan. Terima kasih buat kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh layak saat ini Bapa. Biarlah setiap penyembahan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Setiap hati dan pikiran kami mau persembahkan saat ini Tuhan. Kami mau katakan hanya Engkau Yesus Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sembah Dia. Hanya Engkau Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Dia yang pedulikan Engkau walau melewati lembah. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama naikkan pujian. Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ini keyakinan kami pagi hari ini Bapa. Yang ku pegang hanya apa umat Tuhan, hanya janji-Mu. Mari persembahkan itu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
Mari Tuhan, saya jumpa kembali untuk bangkit berdiri. Ku sembah Engkau Allah kami yang ajaib. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabat Dia yang tidak pernah meninggalkan kami, Dia yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Saya mau katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau sahabatku, Dia yang pedulikan, Dia yang tahu
Yesus, Allah yang hidup. Terima kasih Bapak, apakah menyampaikan firman Tuhan. Biar firman menolong kami, menegakkan kami, meneguhkan kami, bahkan buat jiwa kami teduh di bawah kaki Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya pemberian firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan duduk. Baik, shalom. Shalom. Kayaknya kurang semangat nih. Shalom. Ya, agak lumayan. Baiklah, di hari ini kita akan bersama-sama menyimak dan belajar firman Tuhan dari Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37. Markus 9 ayat 30 sampai dengan 37 ya. Jadilah yang pertama tetapi mau melayani. Firman Tuhan berkata demikian. Markus 9 ayat 33 sampai dengan 37 berkata demikian. Markus 9 ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya pada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyebut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyebut aku, dan barang siapa menyebut aku, bukan aku yang disebutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Ya, jemaat sekalian, tentu semua orang sejak kecil, sejak awal tuh pasti punya cita-cita. Bahkan para orang tua pun menginginkan anak-anak lebih kecil ke depan kelak menjadi yang terbesar, yang terbaik, the best of the best, ya. Apakah keinginan ini salah? Jelas keinginan tidak salah, ya. Untuk jadi yang terbaik, yang terbesar, yang terhebat, yang terutama, itu memang harus menjadi satu ambisi. Kalau kita tidak punya ambisi, maka nggak ada semangat dan ogah-ogahan, asal jadi saja. Tetapi ambisi ini tidak boleh menjadi isme, menjadi ambisiusme. Kenapa? Kalau sudah menjadi ambisiusme, maka akan menghalalkan segala cara. Tetapi kalau kita punya ambisi, punya semangat yang terbaik, maka kita belajar berjalan merayap, berjalan melewati proses-proses yang ada. Nah, di sini para murid, karena mereka melihat bahwa Yesus adalah orang yang luar biasa, penuh dengan mujizat, penuh kuasa dan seterusnya, maka kan mereka semua para punya pikiran bahwa kelak Yesus Tuhan Yesus ini akan menjadi raja, menggantikan pemerintahan Romawi. Nah, itu dalam angan-angan, dalam pemikiran mereka. Sehingga akhirnya dalam angan-angan tersebut bahwa Yesus Tuhan akan menjadi raja, menggantikan pemerintahan Romawi, maka mereka mulai punya rencana dalam pikiran mereka. Kalau Yesus menjadi raja, maka saya harus menjadi yang terbesar, menjadi perdana menteri kah, atau wakil dan seterusnya, pokoknya yang hebat. Jadi 3 orang ini bertengkar memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang terhebat ke depan kelak. Ya. Jadi ini luar biasa, memang mereka punya cita-cita sih. Punya hal yang luar biasa sampai bertengkar, padahal belum jadi tapi sudah bertengkar, memperebutkan kelak siapa yang terbesar, siapa yang dipercaya, siapa yang menjadi tangan kanan. Belum jadi sudah bertengkar dulu. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan kehidupan kita dan semua orang, bahwa untuk menjadi itu tidak salah, ya.
itu wajib, bahkan kita ingin menjadi yang terbaik, yang terhebat, itu justru wajib, harus, sehingga ada dorongan, motivasi kita untuk bekerja keras, untuk yang baik. Tetapi yang salah sih adalah bahwa mereka hanya ingin yang terbesar tanpa suatu proses. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus katakan, kalau siapa mau menjadi terbesar terdahulu, maka jadi pelayan. Ada satu proses, sehingga mengambil contoh bahwa bahasa menyambut anak kecil ini, maka dia akan menyambut aku. Kenapa dicontohkan dengan anak kecil? Karena seringkali anak kecil itu kan tidak dianggap berisik gitu ya. Udah bawa cocok kan, berapa kali para murid mengusir anak kecil yang datang ketika Yesus sedang melayani. Udah berisik disuruh pergi, diusir. Tetapi justru di mata Tuhan, anak kecil ini sangat berharga. Bukannya berisik, tapi adalah cikal bakal masa depan. Anak saya cikal bakal ke depan yang lebih baik, sehingga dari kecil ini anak-anak harus dididik, harus dilayani. Dilayani itu adalah betul-betul diajar, dirangkul, dan juga dengan kesabaran tingkat dewa. Harus betul-betul menjadikan anak kecil ini menjadi orang yang bertanggung jawab. Melayani anak kecil satu proses tingkat kesabaran. Dan juga ketika menghadapi anak kecil kan kadang kita harus seperti anak kecil juga ya. Dimana anak itu nangis, kita merangkul, kesabaran dan seterusnya. Jadi melayani anak kecil ini adalah suatu yang sangat berharga, perlu kesabaran, perlu metode-metode yang cukup baik. Sehingga ingat bahwa guru-guru sekolah minggu itu sebenarnya memiliki peranan yang besar di dalam gereja. Karena tidak semua tahan dengan anak kecil. Ketika kita ngajar mungkin udah lari ke sana kemari, nggak bisa kita menjebrak, duduk, nggak bisa begitu dengan anak kecil. Kita harus punya trik-trik cara bagaimana caranya supaya anak itu duduk diam. Itu perlu kesabaran, perlu trik. Jadi terus pemikiran tajam untuk mengolah bagaimana. Tadi belum kalau ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada anak-anak yang super aktif gitu ya. Untungnya di kita normal, yang wajar semuanya, bahkan lucu-lucu gitu ya. Nah jadi ketika kita mengajar anak kecil ini perlu kesabaran, perlu metode, perlu mencerdaskan emosi, dan juga perlu mencerdaskan pikiran bagaimana supaya anak ini mengerti. Mengajar anak kecil lebih sulit dibandingkan mengajar orang dewasa, karena memang masih awal-awal cara berpikir masih polos, kanak-kanak. Kadang nakalnya anak-anak ini bagi kita lucu, tapi bagi orang lain menjengkelkan. Nah ini yang perlu kita diberikan frame untuk bagaimana mengajar dengan kesabaran, kepintaran, teknik yang baik. Nah jadi di sini sebetulnya dalam teks ini anak itu kan tidak dianggap. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kalau kamu jadi besar harus belajar apa? Melayani anak-anak kecil ini. Karena di sana nanti kita memiliki empati, simpati, dan juga kita pun semakin cerdas dalam emosi, dalam mengenai setiap masa melalui anak kecil ini. Kita ikuti alur anak kecil. Kadang-kadang anak kecil punya pemikiran-pemikiran yang tidak terduga, yang bikin kita kaget, tapi cerdas. Sehingga kita belajar. Nah, sedangkan dalam konteks waktu itu, kalau melayani anak kecil itu suatu hal yang, kayaknya terlalu sepele, terlalu rendah. Tapi kalau melayani yang wah hebat, anak dewasa, kemudian di golongan tertentu, itu satu hal yang hebat. Tapi anak kecil tidak dianggap. Itulah sebabnya terus mengajarkan bahwa layani dulu anak kecil. Setelah engkau belajar, ada tahapan-tahapan yang harus engkau lalui. Nah jadi untuk yang terbesar tidak salah, menjadi hebat tidak salah, tapi harus melalui proses. Memang dalam konteks dunia ini seringkali ingin terbesar hebat, tapi menginjak yang lain, ya. Menginjak, kadang merancang fitnah yang tidak baik supaya menjadi. Tapi kita sudah di atas karena tidak melalui proses, maka biasanya amburadul dalam kepemimpinannya, tidak ada karya yang baik. Nah, seringkali kalau orang dibilang curi tulang, orang lain yang sibuk, yang kering memikirkan, tahu dia udah di atas seperti dia yang hebat, ya. Nah ini yang tidak boleh. Di sini sebetulnya mengajarkan Tuhan semuanya pada para murid, kepada kita bahwa
Jadilah yang pertama, tetapi harus mau melayani. Lewat proses melayani. Seorang tidak bisa langsung jadi bisa ketua kalau dia tidak pernah melayani di titik terendah. Komisi-komisi, seksi-seksi terus terlatih sehingga bisa menjadi ketua. Jadi apapun jabatannya itu harus proses. Entah itu di gereja, di yayasan, di lembaga, di kantor-kantor, dimanapun juga. Untuk menjadi seorang pemimpin harus mulai proses. Ada tahapan-tahapannya. Ya, ada latihan-latihannya, juga ada pengalaman-pengalaman, dilukai atau melukai, tersinggung atau di situ proses. Jadi semua aspek itu harus dewasa dan matang. Baru dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi kalau pemimpin karbitan, titipan, atau tidak mulai proses itu ketika di atas menjadi gagal, menjadi pemimpin emosional yang selalu mementingkan egoismenya sendiri, egonya sendiri. Sehingga apapun kalau tidak mengikuti, kamu pasti salah dan sulit untuk menerima masukan-masukan. Nah, teks ini sebetulnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa kita semua harus menjadi yang terbaik. Kita semua harus jadi pemimpin. Kita harus jadi yang terbaik, yang hebat. Pemimpin terutama mulai dengan belajar memimpin diri sendiri. Memimpin emosi kita, memimpin cara berpikir kita. Tidak bisa seorang pemimpin emosinya meledak-ledak. Tidak membuat suasana di sekitar itu menjadi nyaman. Seorang pemimpin adalah ketika kehadirannya, maka orang yang dipimpin selalu menjadi nyaman, aman, tenang, dan bebas untuk berpikir. Tapi pemimpin yang otoriter, yang pemarah, luar biasa, meledak-ledak, membuat dirinya tidak bisa berpikir dengan baik, mau tapi takut salah, ini takut salah. Ini bukanlah seorang pemimpin yang baik. Seorang pemimpin yang baik adalah seorang yang mampu mengontrol emosinya, tetap rendah hati walaupun ditekan, tetap sabar ketika terluka, tetap sabar ketika dilukai, difitnah, tetap sabar dalam arti minta hikmat dari Tuhan untuk mengatasi masa ini, bukan emosi yang meledak, tapi kekuatan, ketenangan, minta hikmat Tuhan bagaimana mengatasi masalah demi masalah. Nah, pemimpin seperti ini bisa lahir dengan baik jika lewat proses yang tadi ya. Jadi Tuhan Yesus mengajar kepada para murid ini bahwa harus lewati proses. Nah, para murid punya pemikiran demikian, 3 orang ini ya, siapa yang terbesar sampai bertengkar. Bagi saya itu mereka tidak salah. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti tujuan yang seharusnya. Tujuan mereka adalah semata jabatan, kekuasaan, kekuatan. Kenapa? Ya karena mereka belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Tapi nanti kita melihat sesudah mereka mengenal Yesus bangkit dan seterusnya, mereka menjadi orang-orang yang tidak mengejar ambisi kekuatan, tapi mengejar bagaimana memberi yang terbaik. Kalau dalam teks ini tadi, para murid masih egonya sendiri. Saya harus hebat, saya harus baik, saya tanpa proses. Karena melihat bahwa kalau Yesus jadi raja, pasti saya akan menjadi Perdana Menteri atau orang yang punya jabatan yang tinggi karena setia mengikut sampai di situ. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit melawat mereka, itu sudah perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Para murid tidak lagi siapa saya, siapa yang terbesar, tapi para murid ketika sudah dipanggil oleh Tuhan siap mengembalakan domba-domba, siap mati syahid. Dan mereka berbeda, mereka tidak lagi pusing dengan jabatan segala sesuatunya, tetapi mereka mulai bagaimana Injil diberitakan, bagaimana Yesus dimuliakan. Ya, tujuan mereka sudah berbeda, bukan lagi jabatan semata-mata, tapi bagaimana menyenangkan Tuhan Yesus, bagaimana Injil bisa diberitakan. Jadi berbeda sekali ya sih. Yang pertama, ketika mereka belum mulai perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, orientasi mereka, tujuan mereka semata-mata adalah hanya jabatan, kekuasaan, kekayaan, harta dan seterusnya. Tapi ketika para murid ini sudah mulai perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, ada perubahan yang luar biasa. Fokus mereka adalah bagaimana Injil diberitakan, bagaimana Yesus disenangkan. Nah, ketika Yesus disenangkan, Yesus dimuliakan, Injil diberitakan, maka mereka menjadi orang-orang yang hebat.
di orang-orang yang terkenal. Para murid di orang hebat terkenal kenapa? Karena mereka berkarya. Jadi sebetulnya untuk menjadi besar hebat itu memang harus ada tekanan dalam diri kita. Tetapi caranya juga harus keluar dalam hidup kita, bahwa kita melayani, memberikan yang terbaik. Kita nggak pusing omongan orang, kita nggak pusing dengan tantangan, kita nggak pusing dengan segala macam rintangan-rintangan. Yang kita melakukan adalah satu, melayani, memberikan yang terbaik, mau melayani. Jadi bukan hanya omong-omong saja menjadi big boss, tanpa begitu hanya langsung satu perintah sana kelas ini, tidak. Tapi seorang pelayan, seorang murid yang luar yang hebat, seorang hebat adalah dia mulai belajar melayani. Saya ingat di satu tempat yang luar biasa, di satu kantor yang luar biasa, ini ada banyak pejabat-pejabat yang luar di kantor hebat. Tapi ketika di gereja dalam persekutuan sama-sama, mereka dianggap sebagai jabatan, sebagai suatu di gereja itu tidak. Mereka tidak sesedang angkat satu dos itu aqua, satu dos mineral, sang itu dia bagikan kepada anggota persekutuan selesai makan itu. Pak, jangan Pak, biasanya enggak, di sini kita sama-sama jemaat dan hampir semua pimpin itu hebat, orang yang sudah terlayani, pemimpin yang luar biasa di kantornya, manajer, direktur utama, jabat yang hebat-hebat. Tapi kata di persekutuan dia praktekkan, di kantor saya pejabat, di sini saya jemaat. Itu contoh yang luar biasa dan betul-betul berkembang luar biasa. Mengapa? Karena para pemimpin adalah pemimpin yang melayani, punya jabatan hebat. Tadi dia bilang jabat itu hanya berasal dari titipan Tuhan. Kalau sebentar saya mati juga saya tidak punya jabatan apa-apa. Itu terapkan sungguh-sungguh luar biasa. Jarang seorang pemimpin yang mau melayani. Yang mana ketika pemimpin dihormati dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena dia belum mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Itu ada punya lawatan Tuhan yang luar biasa, apapun jabatnya, setinggi apapun juga, maka dia adalah orang yang mau melayani. Saya ingat almarhum seorang jenderal yang sangat sederhana. Dulu saya sering ke rumahnya, dia bilang, Indri, kalau ada apa-apa, ini opa, anggap orang tuamu ya, kamu ini. Kalau ada kesulitan apa, datang ke sini. Dan opa ini jenderal luar biasa, sederhana, dan yang luar biasa. Ajudan-ajudannya juga sangat menghormati dia. Kenapa? Karena bapak ini seorang jenderal sangat rendah hati luar biasa. Dan saya punya kenang-kenangan khusus dari ibu jenderal ini, sama suami rendah hati. Dan dia tidak pandang siapapun, dianggap sebagai keluarga, sehingga begitu luar biasa. Jarang seperti ini, tapi bapak ini, almarhum ini demikian luar biasa. Sehingga ketika ibu ini kasih satu tas, saya simpan sampai sekarang kenang-kenangan yang luar biasa. Luar biasanya apa? Karena saya begitu terpesona. Ini luar biasa, punya luar biasa, ajudannya banyak, banyak, tapi rendah hati terhadap semua pembantu, pegawai semuanya, begitu luar biasa. Dia menjadi seorang pemimpin yang melayani. Sehingga ketika dia meninggal, semua pada menangis. Semua bawahannya, ajudannya, karena dia memperlakukan semua itu dengan amat sangat baik, sesuai dengan imannya. Ketika dia menjadi Kristen, perubahan yang luar biasa, dan dia berani dengan imannya. Jadi sekalian, jadilah yang pertama, tetapi mau melayani. Kita boleh mengejar jabatan, kekuasaan boleh, tapi dalam bentuk yang normal dengan karya kita. Ikuti semua prosesnya. Dan terutama, apapun yang kita miliki, jadikan itu sebagai pelayanan. Jangan melayani Tuhan, memberikan yang terbaik, tetap rendah hati. Setelah Tuhan Yesus mengajar pada murid, boleh jadi utama, tapi belajar dari proses dari paling bawah sampai ke atas. Karena situlah emosi kita, karakter kita dibentuk di situ, sehingga menjadi pribadi-pribadi, pejabat-pejabat, pemimpin-pemimpin yang terbaik. Sehingga hari ini, biar kita semua sebetulnya sangat
utama di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mati, bangkit untuk kita. Sehingga hari ini kalau kita mau melaksanakan perjamuan kudus, sebetulnya semata-mata mengingat bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Sebab itu mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita semua menjadi yang pertama. Yang kedua, kita semua hendaklah orang-orang yang siap melayani. Apapun yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan baik. Apapun yang Tuhan percayakan pada kita, kerjakan dengan baik dan setia. Ketika kita setia melakukan hal yang kecil, seperti kita melayani dengan sabar anak-anak kecil, maka sebetulnya kita sedang menuju kedewasaan, menuju kebesaran, dan menuju yang pertama. Dan Tuhan Yesus memberkati, menghargai kita. Amin. Kita akan masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah bukan semata-mata karena rutinitas, tetapi memang perjamuan kudus direncanakan, dilakukan untuk mengingatkan kita akan Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, yang sudah bangkit untuk kita. Dia sudah mati dan bangkit, dan darahnya begitu berharga, luar biasa. Dia tumpahkan, curahkan untuk kita. Sebab itu kita sebagai orang-orang sudah diselamatkan, kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, sehingga kita tidak sembarangan dalam hidup kita. Sehingga dalam hidup kita, kita pun mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan perjamuan kudus ini kita laksanakan sebagai satu peringatan bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk kita. Darahnya dicurahkan untuk kita. Sebab itu mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bagikanlah.
Ketat syukur kami boleh makan dan minum perjamuan kudus hari ini. Tuhan memberkati, biar semua boleh semakin meneguhkan, menguatkan kami dan meningkatkan kami betapa Tuhan Yesus mengasihi kami, sehingga kami boleh belajar mempraktikkan kasih itu juga dalam kehidupan kami dengan memberikan yang terbaik dengan melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Ucap syukur menyambut perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum anggur bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Ku tetap memandang salibnya sampai ku menghadap kepadanya. Tak lagi ku lepas salibnya sampai ku terima mahkotanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ucap syukur kami boleh menikmati perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Amin. Jemaat Tuhan sudah diberkati oleh pelayanan dari pendeta ini. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Di bagian selanjutnya kita akan memberi biar kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebelum berdoa, saya akan membacakan ayat yang terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang tak pernah habisnya. Sebentar Tuhan, umat-Mu Tuhan akan memberi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami Tuhan, dan kami akan memberi yang terbaik Tuhan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi Tuhan, memberkati kami semua pagi hari ini, berkati hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk memberi, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amen. Selamat memberi umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada batas sudah. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada batas sudah.
bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Kita bersama-sama mengaku pengakuan iman rasuli dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami di surga, terima kasih untuk ibadah kami melalui pujian, firman, dan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan pimpin kami, dan saat ini kami hendak menaikkan setiap permohonan kami melalui syafaat kami. Kami mohon Tuhan berkenan mendengar setiap syafaat kami. Kami mengucap syukur bahwa kami sudah melewati minggu yang lalu. Tuhan memimpin, menolong, melindungi, dan memberkati kami. Tuhan memberikan kami kesehatan yang sempurna dari Tuhan, sehingga kami boleh hadir pada hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk memasuki minggu yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu, kuasa-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa melimpah atas hidup kami, menolong kami dan memberkati kami. Setiap langkah kami, hidup kami diberkati, baik itu pribadi kami, keluarga kami, dan juga anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa minggu yang lalu kami lewati, maka minggu yang akan datang kami akan bersama dengan Tuhan. Tuhan akan memimpin, menuntun kami, melindungi kami, memberkati kami. Tuhan memimpin kami terus naik dan tidak di bawah. Kami terus di kepala dan tidak di ekor. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang senantiasa menuntun dan memberkati kami. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang kesehatannya terganggu hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan umat-Mu. Kami mohon berkat-Mu atas mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang sakit Tuhan, setiap makanan, minuman, obat, dan vitamin, Tuhan memberkati, membawa pemulihan bagi umat-Mu. Makasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan dalam aktivitas rumah tangga maupun pribadi. Tuhan memberkati pekerjaan, usaha, bisnis, karir, masa depan diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk anak-anak kami Tuhan, untuk pendidikan mereka ya Tuhan. Kami berdoa anak-anak kami mulai TK, SD, SMP, SMA, dan juga perguruan tinggi. Tuhan memberkati anak-anak kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami di minggu yang akan datang, memasuki ujian tengah semester. Tuhan memberkati mereka. Kesehatan Tuhan juga berikan pada anak-anak kami. Hikmat dan kecerdasan Tuhan limpahkan bagi anak-anak kami, baik dalam perkuliahan mereka maupun pendidikan mereka. Tuhan menolong anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga berdoa, kami menyerahkan Dia Tuhan, kiranya untuk memberkati kami semua jemaat, sehingga kami semua menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan ya Tuhan, untuk 2 minggu mendatang akan penyerahan, akan tugas ya Tuhan, pengalihan kepemimpinan bangsa kami. Kami berdoa supaya bangsa kami dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sudah disumpah demi nama Tuhan. Kami berdoa supaya mereka takut ketika mereka mengambil keputusan. Kami mohon berkat-Mu atas seluruh umat Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, baik di pusat sampai di daerah. Tuhan juga menjadikan mereka alat berkat di tangan Tuhan, kesaksian yang hidup, sehingga nama-Mu dipermuliakan di bangsa kami. Biarlah Indonesia berada dalam kontrol Tuhan. Keadilan dan kemakmuran terjadi di bangsa kami oleh para pemimpin kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Tuhan memberkati kami. Kami menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya sudah jemaat berdiri dan kita kenaikan pujian penutup kita pada hari ini. Kasih aku
kasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita, lakukanlah firman Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menutup ibadah.